Selamat jumpa bersama saya kembali, Pak Virgo atau biasa dipanggil Pak Virgo. Baik guys, kembali selamat berjumpa dengan saya kembali pada bagian yang kedua. Bagian kedua ini saya akan memulai menjelaskan tentang apa-apa saja yang menjadi gelar Yesus ya. Kalau dalam kitab suci Perjanjian Baru itu gelar Yesus itu banyak sekali. Ada 3 gelar yang pasti, 3 gelar yang sering dipakai dalam kitab suci. Tuhan, Anak Allah, dan Juru Selamat. Oke, ada 3 gelar. Tuhan, Anak Allah, dan Juru Selamat. Pada bagian ini saya akan mencoba menjelaskan, tapi sebelum menjelaskan, iklan sebentar. Guys, gelar Yesus yang pertama, Yesus itu Tuhan. Tuhan dalam bahasa Yunani itu artinya yang memerintah, yang mengatur, yang memimpin. Dia yang mengatur seseorang atau sesuatu. Gelar Tuhan dalam diri Yesus ini berkenaan dengan Yesus yang menunjukkan wibawanya kepada seluruh umat manusia. Kemudian juga gelar Tuhan ini ingin menunjukkan bahwa Yesus yang dikaitkan dengan sebagai seorang penyelamat. Gelar Tuhan ini ada kaitan erat juga dengan kemuliaan dan kedatangannya kembali ke dunia untuk menyelamatkan manusia, mengadili dan menghakimi. Yesus Tuhan berarti Yesus yang memiliki kuasa untuk mengatur atau memimpin. Kemudian gelar yang kedua, Yesus Anak Allah. Guys, gelar Yesus yang kedua. Sorry saya salah. Gelar Yesus yang kedua itu adalah Anak Allah. Mengapa Yesus digelari Anak Allah? Gelar Anak Allah itu hendak menunjukkan bahwa ada hubungan yang khas. Hubungan yang khas antara Yesus dengan Allah. Misalnya, Pak Virgo punya anak. Katakanlah anaknya Dipa. Dipa punya hubungan yang khas dengan Pak Virgo. Karena apa? Ya hubungan batin pasti. Kalau Yesus dengan Allah, itu untuk menunjukkan bahwa ada hubungan yang begitu erat dan mesra antara Yesus dengan Allah. Gelar Anak Allah itu ingin menunjukkan pengetahuan dan pengenalan. Apa artinya pengetahuan dan pengenalan? Ada sesuatu yang istimewa tentang Allah itu dalam diri Yesus. Hanya anak yang mengenal Bapanya dengan baik. Hanya anak yang mengenal Bapanya dengan baik selain ibunya ya. Pengetahuannya itu bukan sekedar pemahaman intelektual, tetapi lebih ke sikap pribadi. Jadi sikap pribadi Yesus itu menunjukkan sikap pribadinya Allah Bapa juga gitu. Ada hubungan yang khas, istimewa. Jadi kalau kalian mau dianggap anak orang tua yang baik ya, tunjukkanlah sikap-sikap yang khas, sikap-sikap yang istimewa gitu. Mewah. Gelar Anak Allah itu juga ingin menunjukkan dan memperlihatkan kewibawaan Yesus. Yesus adalah Anak Allah yang berwibawa. So kembali lagi, kalau kita juga ingin disebut sebagai anak dari orang tua kita yang berwibawa, tunjukkanlah dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita juga memang memiliki sikap itu, sikap berwibawa, baik, ya kan? Kemudian juga patut dicontoh seperti Yesus. Guys, gelar Yesus yang ketiga itu adalah Yesus itu Juru Selamat. Bagaimana bisa seorang manusia biasa digelari Tuhan, digelari Anak Allah, dan terakhir digelari Juru Selamat? Saya akan mencoba menjelaskan mengapa Yesus digelari sebagai seorang Juru Selamat. Keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus itu
tetap diteruskan dalam gereja dan terlaksanakan secara sakramental. Keselamatan yang ditawarkan Yesus itu tetap diteruskan dalam gereja dan terlaksana secara sakramental. Yesus itu datang untuk menolong manusia karena manusia tidak mampu lagi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Maka Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Ia tampil. Sebentar, saya agak grogi dilihatin banyak orang dari sana. Atau mereka mau masuk dalam kamera? Baik. Ia tampil sebagai jalan dan sarana mencapai keselamatan. Jalan dan sarana untuk mencapai keselamatan. Maka Yesus disebut sebagai juru selamat. Janji yang dibuat Yesus itu menjadi kekuatan harapan, bahwa Yesus itu benar-benar akan menyatakan dirinya, bahwa Yesus akan membawa umat manusia pada keselamatan yang sejati. Maka oleh sebab itu Yesus disebut sebagai juru selamat. Nah, demikianlah gelar-gelar Yesus. Pada bagian yang berikutnya kita akan membahas apa konsekuensinya ketika kita mengakui Yesus itu adalah Tuhan, Anak Allah, dan juga Juru Selamat. Salam waras dari Pak Niko. Bye-bye.